Hasil tes DNA. Christian duduk di sofa yang ada di ruang tengah sambil melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Pria itu pulang lebih awal, namun Claudia belum kembali dari supermarket. Sebelumnya Christian sudah mendapatkan pesan dari Claudia. Gadis itu mengatakan bahwa pergi ke supermarket terdekat dari tempat tinggal mereka bersama dengan ibunya. Awalnya Christian sedikit kesal karena Claudia pergi keluar rumah. Wajar saja karena pria itu takut terjadi sesuatu hal buruk pada Claudia. Namun hal yang membuat Christian sedikit lebih tenang adalah Claudia pergi dengan Grania. Suara pintu terbuka, tatapan Claudia teralih pada Claudia yang datang bersama dengan Grania. Para pelayan sigap membantu membawakan barang-barang belanjaan Claudia dan barang belanjaan Grania. Christian, kau sudah pulang? Claudia tersenyum sambil melangkah mendekat ke arah Christian. Hari ini aku pulang cepat. Christian berikan kecupan di kening Claudia. Hai Christian. Grania tersenyum menyapa Christian dengan tatapan hangat. Christian pun tersenyum membalas sapaan Grania. Grania menatap dalam Christian yang nampak mencintai Claudia. Wanita parubaya itu baru menyadari bahwa tindakan sederhana yang Christian lakukan pada Claudia belum pernah dilakukan pada Ella. Padahal Christian dan Ella sudah menjalin hubungan bertahun-tahun. Kalaupun gak ada yang melihat Christian dan Ella mesra, pasti itu semua karena Ella yang memulai, bukanlah Christian. Seiring berjalannya waktu, Grania menyadari bahwa perjodohan antara putri sulungnya dengan Christian merupakan hal yang salah. Tapi nasi telah menjadi bubur, tidak mungkin semua kembali semula. Apa yang terjadi sudah terjadi. Yang ada sekarang hanya tinggal menjalani dan semua meluruskan agar kembali pada porsi semula. Walau itu semua tidaklah mudah. Claudia, ibu harus pulang dulu. Ibu tidak bisa berlama-lama. Nanti kalau ada resep makan yang kurang kau tahu, kau tanyakan saja ibu. Grania mulai pipi Claudia yang begitu lembut. Claudia mengangguk. Iya bu, hati-hati di jalan. Jauh dari dalam lubuk hati Claudia terdalam, dia ingin sekali mengajak ibunya untuk menginap, karena jujur dia sangat merindukan ibunya. Akan tetapi, Claudia tak ingin bersikap egois, terlebih kondisi sedang kacau seperti ini. Kau juga hati-hati. Ingat, kau sedang hamil. Jaga kesehatanmu dengan baik. Grania mengecup kening Claudia. Iya bu, Claudia kembali mengangguk. Grania mengalihkan pandangannya menatap Christian. Tolong kau jaga dengan baik Claudia. Aku sangat menyayangi putriku. Christian balas tatapan Grania dengan hangat dan tersirat menunjukkan penuh wibawa. Kau tidak usah khawatir. Aku pasti akan menjaga Claudia sebaik mungkin. Grania tersenyum merespon ucapan Christian. Berikutnya, dia memberikan pelukan hangat pada Christian dan Claudia, lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Sepertinya ibuku memang sudah menerima semua kenyataan yang ada. Claudia memeluk lengan Christian dan bersandar di lengan kekar pria itu. Ya, kau benar. Aku menyukai cara ibumu berpikir. Dia sangat bijaksana. Dia juga sangat menyayangimu, jawab Christian sambil membelai puncak kepala Claudia. Claudia menatap Christian dengan tatapan hangat. Christian, tadi aku di supermarket melihat pria yang mirip dengan ayahmu. Tadinya Claudia memilih untuk tak bercerita pada Christian, tapi entah kenapa hatinya merasa tidak tenang jika tak bercerita. Itu kenapa Claudia memilih untuk bercerita pada Christian. Kening Christian mengerut. Pria yang mirip dengan ayahku, ulang yang memastikan. Claudia mengangguk. Iya, pria itu mirip sekali dengan ayahmu. Tapi aku yakin dia bukan ayahmu. Mungkin aku salah. Kenapa kau bisa yakin dia bukan ayahku? Tanya Christian lagi. Claudia menyesal panjang. Terakhir kan ayahmu bersikap dingin padaku. Tapi tadi, pria mirip dengan ayahmu bersikap baik. Malah dia bilang kalau wajahku mirip dengan seseorang yang dia kenal. Jadi, itu kan tidak mungkin ayahmu kan? Christian terdiam mendengar apa yang dikatakan Claudia. Semua perkataan Claudia terdengar begitu aneh telinganya. Mungkin kau salah lihat. Akhirnya Christian menarik kesimpulan bahwa memang Claudia salah lihat. Karena penjelasan Claudia terlalu aneh dan tak masuk akal. Lagi pula ayahnya pun tak tahu kalau dirinya memiliki penthouse di sini. Selain itu, ayahnya tak pernah pergi ke supermarket. Jika ayahnya membutuhkan sesuatu, maka ayahnya itu memberi perintah pada para pelayan. Claudia mengangguk sambil membenamkan wajah dia dan bidang Christian. Gadis itu mencium aroma parfum di tubuh sang kekasih. Rasa penat di kepalanya seakan sirna dikala mendapatkan pelukan dari pria yang sangat dicintainya. Kita masuk ke kamar, kau harus istirahat. Aku tidak ingin kau kelelahan. Christian melep kepala bagian belakang Claudia. Claudia kembali mengangguk. Lantas gadis itu melangkah bersama dengan Christian masuk ke dalam kamar. Namun tanpa sengaja Claudia menyenggol pajangan di atas meja hingga terjatuh di lantai. Prang! Pecahan pajangan itu nyaris mengenai kaki Claudia. Untungnya Christian begitu sigap menarik tubuh Claudia, menjauhkan gadis itu dari percikan pecahan pajangan. Christian, maafkan aku, seru Claudia seraya merasa bersalah karena pajangan di penthouse Christian pecah. Gadis itu yakin harga pajangan pria itu sangat fantastis. Jangan minta maaf, itunya pajangan.
Kita masuk saja ke kamar, biarkan pelayan yang membereskan. Christian belai pipi Claudia, tapi Christian mengecep bibir Claudia. Menurutlah, aku tidak suka kalau kau melawan. Claudia tersenyum dan mengangguk patuh. Berikutnya Claudia dan Christian melanjutkan langkahnya. Namun sebelum pergi, Christian minta sang pelayan membersihkan pecahan pajangan yang berserakan di lantai. Sepanjang jalan menuju kamar, raut wajah Claudia berubah seperti ada musik pikiran dan hatinya. Kenapa dengan perasaanku? Rasanya tidak enak. Batinnya dikala merasa ada firasat buruk yang akan terjadi. Tadi melangkah masuk ke dalam sebuah apartemen pribadi yang sudah lama dia tidak kunjungi. Pria berbaya itu sengaja minta bertemu dengan asisten pribadi di dalam apartemen lamanya. Tadio tak ingin bertemu di kantor karena takut ada yang melihat. Pun Tadio tak ingin bertemu di mansion karena khawatir Daisy akan mendengar percakapannya dengan asisten pribadinya. Sejak gimana asistennya mengatakan bahwa hasil tes DNA sudah di tangan, hati Tadio menjadi cemas dan gelisah. Rasa takut membuat pikirannya menjadi kacau. Pria parubaya itu takut kalau apa yang dia pikirkan menjadi kenyataan. Tuan, sang asisten menundukkan kepala dikala Tadio sudah tiba. Tadio menatap dingin sang asisten. Kau yakin kalau hasil tes DNA sudah benar? Tadio yang memastikan. Sang asisten mengangguk. Saya yakin, Tuan. Hasil tes DNA sudah diperiksa 2 kali dan hasilnya tetap sama. Asistennya itu mengambil sebuah amplop putih dari balik jasnya dan memberikannya pada Tadio. Ini hasil tes DNA antara anak Claudia Fitzgerald dan Anda, Tuan. Tadio terdiam melihat amplop putih yang diberikan oleh sang asisten. Pria parubaya itu belum melakukan tindakan apapun. Dia hanya tetap diam 1000 bahasa. Rasa takut dalam dirinya semakin meningkat. Tetapi dia tak mungkin terus-menerus seperti ini. Perlahan, Tadio mulai mengambil amplop putih itu. Mengambil selembar kertas yang merupakan hasil tes DNA. Tatapan pria parubaya itu mulai teralih menatap hasil dari tes DNA itu. Sebelum benar-benar menatap hasil tes DNA itu, Tadio sempat dirundung perasaan gelisah. Jantung pria parubaya itu bahkan berdebar kencang. Wajah wanita yang dia rindukan selalu muncul di benaknya. Lalu ketika Tadio benar-benar memperhatikan dengan baik hasil tes DNA itu, dalam hitungan detik matanya melebar. Bersamaan dengan jantungnya mulai nyeri dikala membaca hasil tes DNA yang tertera jelas di sana. Hasil tes DNA antara Claudia Fitzgerald dan Tadio Hastings memiliki probabilitas 99%. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.